Halo Sobat Data Sehat, kembali lagi di video edukasi kali ini bersama saya Dr. Vito di Klinik Data Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Jadi pada video edukasi kali ini kita akan membahas mengenai penyakit yang pasti teman-teman udah sering dengar. Penyakit MAH kalau teman-teman ngomongnya, atau yang biasa untuk kedokteran sebut dengan sindrom dispepsia. Penasaran kan mengenai pembahasan penyakit yang pasti teman-teman udah sering dengar? Jangan lupa disimak ya. Jadi kalau untuk penyakit MAH, pengertiannya itu adalah sensasi tidak nyaman di daerah ulu hati. Itu biasanya disebabkan karena banyak faktor. Yang pertama karena memang terjadinya penumpukan atau peningkatan dari asam lambung, sehingga menyebabkan sensasi tidak nyaman di daerah ulu hati. Nah, jadi nanti untuk terjadi mekanismenya, itu karena ada yang namanya kalau saluran makan kita ada namanya kerongkongan ya. Nanti kerongkongan itu akan memiliki katup atau penutup ke daerah lambung. Lambung juga nanti yang bawahnya akan memiliki katup penghubung ke daerah usus. Jadi lambung ke atasnya itu batasnya dengan katup kerongkongan, bawahnya dengan katup yang ke usus. Apabila kita puasa atau tidak makan dalam waktu yang lama, akan terjadi akumulasi dari asam lambung tersebut. Nantinya asam lambung tersebut dapat menekan dari katup yang berada di kerongkongan tersebut. Otomatis, biasanya kita akan merasakan sensasi tidak nyaman. Lalu juga rasa panas terbakar, dan biasanya itu rasa panas terbakarnya itu karakteristiknya itu saat berbaring. Saat dia duduk, itu biasanya rasa terbakarnya itu berkurang. Kenapa bisa seperti itu, Sobat? Karena pengaruh dari gaya gravitasi. Saat kita duduk, asam lambungnya akan turun ke bawah. Sehingga katupnya itu biasanya tidak terdesak dengan cairan asam lambung tersebut. Tapi saat kita berbaring, asam lambungnya akan naik ke atas. Itulah kenapa saat kita perubahan posisi duduk, biasanya gejalanya membaik. Selain gejala rasa terbakar tadi, biasanya terdapat rasa tidak nyaman menjalar ke punggung, rasa terbakar. Kalau sudah seperti itu, lama-lama katupnya ini yang membatasi kerongkongan tersebut bisa bocor apabila dilakukan secara berulang kali dalam jumlah waktu yang cukup sering, bertahun-tahun, penyakit kronis seperti itu. Nanti asam lambungnya ini bisa naik ke atas, ke kerongkongan. Itu yang disebut dengan penyakit GERD. Itu berarti sudah lebih parah penyakit gastritis tadi, atau sindrom dispepsia akan menyebabkan penyakit GERD. Seperti itu. Ya, jadi untuk faktor resiko tadi seperti sudah dijelaskan ya, itu karena terjadinya sekresi atau peningkatan asam lambung yang berlebihan. Bagaimana cara mengatasinya? Atau faktor risiko apa saja meningkatkan terjadinya sekresi asam lambung? Yang pertama memang telat makan. Yang kedua karena minum alkohol. Karena memang minum alkohol itu meningkatkan terjadinya sekresi dari asam lambung. Yang ketiga makanan-makanan yang mempengaruhi seperti yang berlemak, pedas, asam itu terbukti meningkatkan terjadinya resiko peningkatan asam lambung. Lalu juga kopi-kopian itu memang meningkatkan juga sekresi asam lambung. Ya untuk mencegahnya ya sebenarnya hindari aja semua tadi disebutkan. Jangan sampai telat makan, lalu juga pola makannya diperbaiki, jangan kurangi makanan yang asam, lalu juga berlemak. Terutama saat kita udah
puasa lama ya, sebaiknya dihindari makan makanan yang keras seperti itu. Cara mengatasinya sebenarnya kalau misalnya memang pengen banget, kita makan dulu yang biasa. Yang tidak terlalu strong atau disebutkan seperti tadi. Setelah sudah dilapis tuh lambungnya dengan makanan yang benar, baru mungkin boleh minum kopi. Itu mengurangi secara signifikan. Dibanding langsung perut kosong minum kopi, itu pasti asam lambungnya kacau banget. Tapi kalau kita udah makan, diberi jeda waktu 30 menit, minum kopi, itu biasanya lebih bagus. Kalau untuk diagnosis dari penyakit MAH atau gastritis atau dyspepsia sindrom, itu cukup dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kita bisa mengetahui dari riwayat pasien apakah dia memang sudah memiliki keluhan yang serupa, lalu tadi gejala-gejala yang seperti sensasi terbakar pada dinding dada ataupun tenggorokan, lalu juga tidak enak saat berbaring dan membaik saat duduk. Kalau pemeriksaan fisik biasanya itu terdapat nyeri tekan di daerah ulu hati. Untuk level gastritis maupun dyspepsia sindrom itu cukup. Tapi apabila sudah GERD, itu perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, seperti misalnya endoskopi, lalu biopsi untuk memastikan derajat keparahannya. Seperti itu Sobat Pita Sehat. Kalau untuk pengobatannya biasanya ya kita minum, kalau teman-teman biasa tahu itu biasanya seperti antasida ya. Itu memang terbukti mengurangi asam lambung dan memang minumnya itu 30 menit sebelum makan. Tidak akan memiliki efek kalau misalnya teman-teman makan lalu minum obat seperti itu. Lalu juga ada yang namanya obat PPI atau yang mungkin teman-teman juga pernah dengar seperti omeprazol atau lansoprazol. Itu juga cukup efektif untuk mengurangi gejala-gejala yang ada. Sebenarnya memang untuk pengobatan dari penyakit MAH ini balik lagi ke gaya hidup. Hindari makan makanan seperti tadi, jangan telat makan, jangan stres juga. Hal-hal yang dapat memicu terjadinya peningkatan asam lambung. Kalau memang sudah terjadi, minum obat tadi yang disebutkan. Sebenarnya apabila dilakukan secara rutin, biasanya tidak akan mengalami progresivitas atau keparahannya bertambah banyak. Kapan harus ke dokter? Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, itu apabila sudah minum dengan obat-obatan yang tadi disebutkan, tapi tidak terjadi perbaikan gejala. Lalu juga apabila sudah sampai gejalanya itu mencakup sesak nafas. Lalu juga memang ada pendarahan dari mulut, jadi muntah darah, maupun BAB berdarah. Lalu juga tidak bisa makan sama sekali, mual muntah hebat. Lalu yang berikutnya juga memang ada keluhan demam. Apabila itu terjadi, sebaiknya memang langsung lakukan pemeriksaan ke dokter biar ditangani segera di fasilitas kesehatan yang terdekat. Seperti itu Sobat Pita Sehat. Nah, sekarang Sobat Pita Sehat sudah tahu ya mengenai penyakit dari MAH atau yang disebut sebagai gastritis, sindrom dyspepsia maupun GERD. Berikutnya, jangan lupa komen ya. Mau bahas penyakit apa lagi untuk serial edukasi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk video kali ini dan bunyikan loncengnya. Saya Dr. Vito dari Pita Sehat, klinik favorit keluarga kita, undur diri.